Desa Cijedil. Sehingga meninggal dunia sudah tercatat 323 jiwa. Artian penambahan hari ini Senin tanggal 28 bulan 11, 2 jiwa. Korban hilang yang masih dalam pencarian sampai saat ini tinggal 9 jiwa lagi. Mudah-mudahan ini besok kita teruskan, mudah-mudahan bisa, mohon doanya bisa ditemukan. Kemudian kami laporkan pula korban luka berat yang saat ini masih dirawat berjumlah 108 orang. Korban luka ringan sudah tertangani dan kembali ke rumahnya masing-masing. Pemirsa, bantuan logistik masih terus berdatangan untuk korban gempa Cianjur. Penyaluran bantuan terus dilakukan baik oleh aparat TNI Polri maupun relawan. Dari pantauan relawan di lapangan, selain kebutuhan pokok, warga juga membutuhkan toilet portabel hingga lampu penerangan umum. Sementara itu, Polres Cianjur menyiapkan pengawalan bagi masyarakat atau relawan dari luar Cianjur yang ingin berdonasi sampai ke titik tujuan. Di sini adalah penerangan. Jadi kurang pencahayaan untuk umum ketika malam hari. Jika ada yang bisa membantu penyediaan truk genset yang... Apa saja yang menjadi kendala relawan saat membantu korban gempa di Cianjur? Saat ini sudah terhubung bersama kami Akil Syahbana, salah satu relawan yang berada di Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang. Selamat petang Pak Akil. Selamat petang Mbak Anissa. Pak Akil, sejauh ini kendala di lapangan untuk penyaluran bantuan apa saja, Pak? Selain kendala cuaca, ya seringkali setiap hari ini kami seringkali dihadang oleh hujan yang tidak juga kecil, kadang-kadang besar. Kemudian ya, di akhir pekan kemarin banyak lalu lintas yang sempat tersendat ya, akibat distribusi yang masuk ke Cianjur dalam dari berbagai penjuru masuk ke Cianjur itu di akhir pekan sangat padat sekali. Kemudian juga desaan juga memang penuh sesak, terjadi kemacetan. Baik, Pak Akil, apakah masih ada isu terkait penghadangan mobil-mobil yang membawa bantuan, Pak? Ya, sepengetahuan kami para relawan yang di lapangan yang asesmen setiap saat ketika sambil menyebarkan logistik kepada posko-posko di Cianjur, itu sudah tidak ditemukan hal seperti itu. Jadi saat ini relatif kondusif, tidak ada penghadangan begitu, Mbak Nisa. Baik, Pak Akil, untuk saat ini apakah masih ada wilayah-wilayah yang belum dapat diraih oleh atau belum tersalurkan bantuan karena masih terisolasi? Iya, kalau mengenai isolasi, akses itu tidak juga, namun lebih kepada koordinasi ya. Ada beberapa tempat yang memang berlebihan suplai logistiknya, ada juga yang berdekatan meskipun dengan kota, namun ada beberapa yang tidak kekurangan gitu ya, tidak merata. Artinya jadi masing-masing donatur juga ada kalanya mereka mengirim langsung, dan itu juga bisa menjadi tambahan-tambahan produk yang sama begitu, barang-barang pangan yang sama. Baik, Pak Akil, untuk MCK, apakah sudah memenuhi kebutuhan para pengungsi? Oh iya, tentu saja belum. Di beberapa posko besar yang gabungan, paling tidak gabungan dari 2 RT, seperti yang dalam layar itu tadi saya sempat kirimkan bahwa itu lokasinya itu untuk 2 RT pengungsian yang mana terdiri dari 800 jiwa ya, terdiri dari 280 kepala keluarga, dan di sana kebutuhan sanitasi meskipun mereka sudah membuat septic tank kecil, namun tidak berimbang, masih kurang ya. Harapannya memang bisa disediakan toilet portable di setiap posko pengungsian meskipun mereka tidak semua bisa dibangun septic tank untuk bersama ya. Kemudian juga dari segi suplai air, debitnya sangat kecil di beberapa tempat, dan bahkan ada yang tidak sama sekali mendapatkan suplai air, bahkan juga listrik. Kami mengusulkan disediakan toilet portable dan juga tangki air yang cukup memadai. Baik, terima kasih Pak Akil Syahbana, relawan saat ini berada di Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih Pak atas baktinya.
Pemirsa, tidak hanya dari Jawa Barat, bantuan untuk korban gempa Cianjur juga berdatangan dari seluruh penjuru tanah air. Salah satunya di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Sebanyak 1 ton 400 kg daging rendang dimasak untuk segera dikirim ke Cianjur, Jawa Barat. Berlokasi di halaman gedung sentral industri kecil dan menengah sektor logam di daerah Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Puluhan masyarakat beserta perangkat pemerintahan Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat menggelar kegiatan marandang atau memasak rendang secara massal. Rendang yang dimasak dengan cara tradisional menggunakan kayu bakar ini mencapai berat 1,4 ton. Usai dimasak, rendang ini langsung dikirimkan ke lokasi gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat untuk korban bencana gempa bumi melalui jalur darat. Duka Cianjur adalah duka Indonesia dan dukanya masyarakat Dharmasraya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan mengobati yang dihadapi oleh masyarakat kita. Sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang digabungkan untuk 3 terdakwa sekaligus, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam persidangan lanjutan, 7 orang saksi selaku anggota Polri hadir untuk memberikan keterangan langsung di hadapan majelis hakim. 7 orang saksi yang hadir diantaranya 4 terdakwa obstruction of justice, diantaranya Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, serta Baikuni Wibowo. Selain itu, 3 orang saksi yang dihadirkan juga merupakan anggota Polri, yakni mantan Kabag Gakum Biro Provos Divpropam Polri Kombes Susanto Haris, Kepala Urusan Pelayanan Masyarakat Polri Linggom Parasian Siahaan, serta sopir mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit Audi Pratowo. Tadi itu kan hanya menjelaskan kaitannya dengan pemeriksaan awal pihak 3 terdakwa ini ya. Dan ketiga-tiganya ini memang awalnya langsung diperiksa di Paminal terkait dengan peristiwa yang ada dan kemudian mereka menjelaskan terjadi tembak-menembak dan seterusnya lah. Termasuk ada gambar sketsa yang dibuat oleh Richard yang disampaikan ke Pak Kombes tadi ya. Kan kepentingan kami adalah terkait dengan korelasi antara keterangan saksi yang sebelumnya ya. Pertama itu kan saksi yang sudah dihadirkan itu dari penyidik dari Polres Jakarta Selatan terkait dengan barang bukti yang diambil alih atau disita oleh salah satu saksi yang bernama Kombes Santo ya, hari ini dihadirkan. Dalam perkara ini, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa telah melakukan perencanaan pembunuhan terhadap mantan ajudan istri Verdi Sambo, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ketiganya dalam surat dakwaan juga disebut telah dijanjikan Verdi Sambo akan diberikan uang sejumlah 500 juta rupiah untuk Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, serta 1 miliar rupiah untuk Richard Eliezer sebagai imbalan atas pembunuhan Brigadir Yosua. Pemirsa, nama Laksamana Yudo Margono menjadi calon terkuat untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Selama karirnya, Marsikal Yudo Margono memiliki jabatan strategis di Angkatan Laut. Nama Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Menurut anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin, Kepala Staf TNI Angkatan Laut ini telah dipilih Jokowi dan kemudian diserahkan ke DPR melalui surat presiden atau surpres. Saya dapat informasi dari fraksi ya, itu sekarang itu yang dikirim dalam surpres itu adalah Kasal. Laksamana Yudo Margono merupakan kelahiran Madiun 25 November 1965. Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988. Saat ini ia menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut sejak Mei 2020. Sebelum menjadi Kasal, Laksamana Yudo juga memiliki jabatan strategis di TNI Angkatan Laut. Nama Yudo juga sempat masuk dalam kandidat pengganti Marsikal Hadi Cahyanto sebelum akhirnya posisi itu diduduki Jenderal Andika Perkasa.
Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima oleh Ketua DPR dan pimpinan DPR, artinya bahwa Bapak Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian nanti melaksanakan mekanisme fit and proper yang ada di DPR. Pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan Camar Henda yang berada di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Camar, seperti apa berlangsungnya rapat untuk memilih Panglima TNI? Ya, baik, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Tadi kami melihat sekiranya pukul 16.00 waktu Indonesia Barat adanya penyerahan dari surat Presiden berkaitan dengan penggantian dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang akan purna tugas pada 21 Desember 2022. Yang seharusnya memang agenda ini dilaksanakan pada pekan yang lalu, namun karena ada kesibukan dari Ketua DPR RI Puan Maharani sehingga baru bisa dilaksanakan pada pekan ini. Dan tadi langsung diserahkan surat Presiden oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Yang mana tadi Puan Maharani juga sudah menjelaskan bahwasanya surat Presiden ini baru diterima hari ini ataupun juga pekan ini, sehingga menampik adanya spekulasi bahwasanya surat Presiden ini sudah diterima pekan lalu, kemudian juga adanya pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan DPR juga memiliki waktu hingga dengan 15 Desember 2022 untuk reses, dan di masa ataupun juga dari hari ini hingga dengan 15 Desember nanti ini akan dilakukannya pengangkatan dari Panglima TNI yang baru. Kemudian untuk nama yang tadi sudah disebutkan yang memang sudah diusulkan oleh Presiden Joko Widodo adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Adapun untuk fit and proper test ini akan dilakukan secepat-cepatnya pada hari Rabu pekan ini, yang mana pada esok hari ini akan diserahkan kepada Badan Musyawarah, dan kita akan nantikan bagaimana DPR RI bisa memanfaatkan waktu yang cepat ini untuk bisa melakukan pengangkatan terhadap Panglima TNI yang baru. Anissa. Baik, terima kasih Camar Henda melaporkan langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Camar. Pemirsa, benarkah ada motif asal Bapak Senang atau ABS dalam kumpul-kumpul relawan yang dihadiri Presiden Joko Widodo? Kami akan membahasnya dalam dialog dengan para narasumber usai jeda berikut. Tetap bersama kami di iNewsroom.